Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di Boulevard Bundaran UNS Surakarta untuk mengabadikan rapat anggota tahunan Kosti Solo yang ke-31 yang diadakan di UNS Inn, salah satu hotel yang dimiliki oleh UNS. Yuk kita saksikan ke sana. Oke, kita akan menuju tempat rapat anggota tahunan Kosti Solo. Ya, kalau dari sini sekitar berapa ya? Sekitar 50 meter. Kita akan jalan di sana. Kita akan masuk ke tempat kayak apa suasana dari rapat anggota tahunan Kosti Solo yang ke-31. Di luar sudah berderet armadanya Kosti Solo. Para peserta itu taksinya biru-biru, oke. Oke, kita sudah memasuki gerbang satpam ini, Pak. Oke. Terus kita akan masuk ke dalam. Oke. Kita akan jalan ke dalam melihat suasana di rapat anggota pada pagi hari ini. Oke, kita sampai di yuk kita mengikuti terus. Terus kita masih di dalam ini ke lobby dari UNS Inn. Oke, kita dari lobby ini. Oke, Bu. Resepsionisnya itu sabar-sabar, ramah-tamah. Oke, kita terus kita akan jalan. Oke, di sini ada tempat untuk kita nyoba naik ke atas karena posisi rapat anggota tahunannya di lantai 2. Oh, Pak Agus, gimana kabarnya Pak Agus? Ini sebelum masuk kita memang harus registrasi dulu satu persatu, oke? Dari mana, Mbak? Hah? Dari Pemkot. Pemkot. Oh. Rapat anggota tahunan atau RAT bagi seluruh operasi merupakan hal yang mutlak harus dilaksanakan karena RAT merupakan ciri dan sendi utama dalam menggerakkan operasi. Selain itu, RAT juga merupakan implementasi dan semangat yang harus hidup di dalam operasi, yaitu asas kekeluargaan sebagai institusi pengambilan. Hal tersebut dikarenakan kesadaran anggota terhadap kewajibannya yang semakin meningkat dan situasi usaha transportasi yang semakin berat. Saya mengajak kepada seluruh anggota untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan pelayanan terhadap customer Kosti Solo dengan sebaik-baiknya agar mereka tetap nyaman dengan pelayanan kita.
Saya juga mengharapkan kesadaran anggota terhadap kewajibannya harus lebih ditingkatkan lagi, karena hanya dengan kesadaran seluruh anggota terhadap kewajibannya inilah yang bisa menjadikan Kosti Solo tetap ada dan bisa berkelanjutan. Selain itu, perkembangan teknologi digital harus selalu kita ikuti. Pengurus telah meluncurkan teknologi digital baik dalam hal manajemen maupun yang berhubungan langsung dengan anggota di lapangan berupa order online yang berupa aplikasi pemesanan melalui gadget dengan nama Kosti Online. Maka selanjutnya di awal kepengurusan ini kami bersepakat untuk mengangkat tema RAT tahun ini adalah meningkatkan pelayanan dengan inovasi dan transportasi digital. Para hadirin dan undangan yang kami hormati, selamat datang Bapak Wali Kota. Terima kasih. Ya, terima kasih atas hati-hati yang sudah menyempatkan datang ke acara kami. Saya lanjutkan. Para hadirin dan undangan yang kami hormati, selanjutnya akan saya sampaikan secara ringkas laporan kerja pengurus tahun 2024 atau tahun pertama kepengurusan kami sebagai berikut. Yang pertama, bidang keanggotaan. Jumlah anggota yang masih bernaung di bawah bendera Kosti Solo per 31 Desember 2024 adalah sebanyak 322 orang yang terdiri atas anggota pendiri 28 orang, anggota pengurus yang sudah menjadi KSB sejumlah 241 orang, anggota penerus yang masih ALB sejumlah 53 orang. Dibandingkan dengan jumlah anggota per tanggal 31 Desember tahun 2023 sebanyak 329 orang, maka terjadi penurunan jumlah anggota sebanyak 9 orang dengan rincian 8 orang meninggal dunia, 1 orang mengundurkan diri, dan penambahan anggota ALD baru sebanyak 2 orang. Yang kedua, bidang keuangan. Utang Kosti Solo ke BPD DIY Senopati pada periode kepengurusan masa bakti 2024-2026. Di tahun pertama kita telah berhasil mengurangi hutang pokok Kosti Solo ke Bank BPD DIY Senopati sebesar 1,9 miliar rupiah. Kami berharap kerjasama dan kolaborasi antara pengawas pengurus, anggota, karyawan dan karyawati Kosti Solo semakin membaik, dan kita optimis di tahun 2027 kita bisa melunasi sisa hutang di Bank BPD DIY Senopati. Pada bulan Februari tahun 2025 dengan nama aplikasi Kosti Online, dengan harapan customer akan lebih mudah dan lebih cepat mendapatkan armada dengan kepastian harga. Selain itu, kita telah membuka usaha baru, Biro Perjalanan Wisata dengan nama Kosti Solo Tour, dan sudah berjalan. Keempat, manajemen. Dalam hal manajemen, jumlah karyawan-karyawati Kosti Solo per 31 Desember 2024 masih tetap berjumlah 23 orang
yang satu di antaranya masih berstatus karyawan kontrak. Mudah-mudahan di tahun ini bisa kita angkat untuk menjadi karyawan tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan yang terhormat kepada Ketua Kosti Solo Bapak Saiful Aman, Penasihat Kosti Solo Bapak Andoko dan Ibu Endang, Kopinda Bapak Heru. Ini ada Kepala Dinas Koperasi atau yang mewakili Kepala Disu Pak Taufik. Tadi barengan ya Pak, acara kita rentetan acara lumayan banyak pagi ini. Ada dari Organda Bapak Baskoro serta tamu undangan seluruh anggota Kosti yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur ada Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah kita dapat bertemu di acara pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Karena masih di bulan Syawal, ini masih Syawal ya Pak ya? Masih ya? Masih Syawal, saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Surakarta mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin, mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap dan salah perilaku. Tentunya saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya untuk seluruh anggota dan pengurus Kosti Solo. Mungkin saya nggak akan bacakan ini aja ya Pak ya, nanti saya mau ngobrol-ngobrol aja sama Bapak Ibu semuanya. Kosti, saya dulu pengguna aktif sejak zaman mobil sedan Ford. Waktu kecil 96. gimana Pak? 96 ya? 0271 56 300. siap. Jadi dengan adanya sekarang dan lain-lain, saya beberapa hari lalu pesannya online tapi yang datang Kosti. Disitulah saya mulai bertanya-tanya, kok taksi ini sing terangan kok udah, kita lihat kok udah nggak ada di kota Solo. Saya tadi tanya tinggal 90 unit ya Pak. Iya, Ada 95 unit yang ada di Solo. Saya agak risau karena kalau driver online itu tidak mendapatkan jaminan sosial, itu hanya mitra, bukan sebagai kepegawaian. Tapi memang saat ini saya sedang sering ke Jakarta, saya lebih senang menggunakan taksi Uber daripada online. Nah, ini bentuk usaha koperasi. Sebenarnya cita-cita kita bagus sekali. Koperasi ini mensejahterakan anggotanya, ada sisa hasil usaha. Ini sedikit cerita, mohon izin ya Pak, dari koperasi. Koperasi itu seperti badan usaha. Ini Bapak Ibu, cuma saya mau menyampaikan aja. Badan usaha di Indonesia, badan usaha yang berbadan hukum di Indonesia itu ada 3. Yayasan, PT, dan koperasi. Bapak Ibu, anggota koperasi, Bapak ini adalah pemegang sahamnya koperasi. Ini perlu digarisbawahi ya, pemegang saham koperasi. Untuk pengurus aktif, pengurus koperasinya itu bisa dicarikan teman-teman yang profesional, manajemennya dicarikan yang profesional. Saya rasa sekarang dengan dinamika banyak online, dengan aplikator, dengan memungut fee-nya udah sampai berapa persen sekarang Pak? 20% ya? Ini kan sebenarnya kalau kita bisa samakan dengan melalui Kosti, kita punya taksi sendiri, saya yakin kita sekarang di era transformasi digital ini justru taksi konven itu malah bisa bersaing dengan driver online, asalkan di manajemen dengan baik. Terbukti
seperti Bluebird di kota-kota besar, semua mereka bertahan. Asalkan SOP-nya memang agak ketat dan pelayanan masyarakat itu lebih ketat lagi. Ini contoh simpel ya Pak, contoh simpel. Ini contoh sederhana tapi perlu diperhatikan detail-detail seperti ini. Karena nyuwun sewu Bapak, saat niki penumpangnya cah nom-nom kabeh Pak. Milenial dan Gen Z kabeh. Ini memang kita perlu beradaptasi untuk melihat market yang ada di depan. Ini contoh nih, Costi dan Bluebird bedanya itu di kocok film ya Pak. Ini simpel tapi bagi kami penumpang itu lebih nyaman dengan kaca film yang cenderung bening. Karena itu transportasi umum itu perlu distandarkan. Ini contoh simpel aja. Belum nanti yang terkait pewangi mobil, terkait fasilitas di mobil, terkait joknya, armadanya dan lain-lain. Jadi saya dengar paparan dari pengurus utangnya di Bank BDDIY, saya malu, besok harus utangnya di Bank Solo aja Pak. Kita berkasih untuk armada. Tapi memang manajemennya nyuwun sewu. Kalau kita mau berbenah, kita bisa Pak. Saya sekarang nggak terlalu suka sama taksi online karena apa? Karena filmnya peteng dan supir ayaan dan lain-lain. Kalau ada terus kita dengan driver ini kita bina dengan baik, pelayanan ke penumpang baik, saya yakin pasti akan mendapatkan kepercayaan. Kalau memang bisa nanti manajemennya ini bersama dengan Bluebird atau dengan apapun terkait SOP-nya ya Pak, bukan kooperasinya, tapi manajemen SOP-nya kita ambil pelan-pelan. Kalau perlu nanti kita bajak pegawai profesional Bluebird, kita bajak biar kita kerjakan ke operasi Costi. Kalau Bapak ini anggota operasi ini sing gaji pengurusnya, jadi belum tentu si pengurus Costi ini tidak harus yang pengurus aktif ya, tidak harus dari anggota. Justru RUPS, kalau di PT itu RUPS. Tapi kalau di koperasi ini rapat anggota, itu Bapak berhak menentukan goleknya profesional sing bekas Bluebird atau bekas apa dan lain-lain. Apalagi sekarang sudah ada listrik dan lain-lain dan lebih murah. Misalnya ya, kita coba tes misalnya. Nanti dengan pembiayaan yang baru kita open recruitment driver atau driver yang lama, armada kita perbarui dengan listrik, itu sangat-sangat memungkinkan. Kemarin waktu saya memberikan BHR bonus hari raya untuk driver ojol, tapi di situ bonus itu ala-ala THR nih, bonus Pak, bonus hari raya. Waktu itu kan ada yang protes, salah satu penghitungan bonusnya tidak sesuai dengan Perpres nomor bla bla bla. Saya gali, saya tanya, lah memang penghasilanmu berapa, kotor dan lain-lain. Ternyata dia sampai setahun itu bisa sampai 240 juta untuk si driver ini. Berarti kalau ini potensi di Solo dengan adanya event, dengan adanya ini itu banyak, ini sangat berpotensi untuk Costi Solo bisa berkembang nanti ke depannya. Saya titip pada anggota, pada pengurus aktif, mohon kalau saya pengen tetap Costi ini bisa menjadi kebanggaan taksi online, taksi milik Kota Solo. Saya ingin memang benar-benar ini kesejahteraannya, kalau mitra kan nggak bisa dapat asuransi BPJS Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan kan nggak dapat. Tapi kalau di koperasi, karena ini fokusnya koperasi, pendiri koperasi itu adalah mensejahterakan anggotanya. Itu asas utama sih. Jadi intinya badine piro itu ya dihitung sekolah mensejahterakan anggotanya. Ini saya contohkan dengan kayak saya ngatur di BUMD Pendaringan Pak. Di koperasi pasti sudah ada gaji pengurus, itu sudah ada di peraturan berapa persen dari di sini ada konsultannya ekonomi ya Mas. Udah ada rumusnya ya, gaji itu adalah hasil dari keuntungan dari badine keseluruhan, itu adalah gaji si direksi atau pengurus aktif. Di BUMD Pendaringan Pak, di BUMD itu kalau saya tantim itu 4% ya Mas, gaji direksi itu 4% ya dari ini.
Direksi itu tak nulis gaji dewi. Bapak-bapak, ibu-ibu nanti kalau nyariin pengurus, nyari direksi atau pengurusnya kos ditanya gajinya tulisan dewi. Gaji 20 juta, 50 juta, 100 juta, 200 juta tulisan dewi. Tapi yo bayar dewi gajimu dengan hari dapatnya dari keuntungannya. Itu saya gituin Pak, ketua direktur pedarian itu nggak gituin. Tapi gaji piro Pak? Tulisan dewi bebas 1 M ya oleh. Ini golek duit dewi. Karena keuntungannya diambil itu 4%. Rumusnya mesti ditutup itu loh Pak. 4% dari badine kuwi gajimu. Berarti otomatis nek badine saya akeh, gajine saya muda. Dan harapannya ada nanti transformasi di kepengurusan ini, masukkan dari profesional bisa masuk menjadi pengurus koperasi. Hari ini akan banyak bermunculan koperasi baru di tiap kelurahan, itu programnya Pak Presiden namanya Koperasi Merah Putih. Dan koperasi di masyarakat itu ya koperasi yang benar kayak pos, bukan koperasi simpan pinjam, tapi koperasi yang berbasis untuk usaha yang nantinya balik meneh yang ditunggu adalah SHU atau sisa hasil usaha. Dan ini semoga kalau kita kompak Pak, kalau kita bagus, saya yakin aplikator-aplikator dari online pasti akan segan sama kita. Kalau manajemen kita bagus, balik lagi kepercayaan masyarakat. Yang ditunggu adalah kepercayaan masyarakat dan SOP-nya ketika kita mengantar penumpang dan lain-lain itu bisa lebih bagus lagi. Servis layanan dan lain-lain itu bisa bagus lagi. Kalau sekarang pelanggaran kosti untuk bengkel itu sudah satu tempat atau di beberapa tempat untuk servisnya? Satu tempat. Sudah satu tempat ya. Nah, itu pelayanan tinggal di SOP-nya. Di situ kan juga ada usaha juga di situ, ada nilai ekonomi juga. Nah itu kembali lagi nanti balik meneh RAT rapat tahunan SHU-ne piro. Dihitung-hitung rumus yang paling bener. Nyatanya online aja bisa. Kenapa kita yang taksi konven nggak bisa? Saya sangat mendukung taksi konvensional dan saya tahu persis gimana manajemen taksi bluebird bisa sebesar itu karena kekompakan, karena yang diutamakan adalah kesejahteraan drivernya atau anggotanya terlebih dahulu. Jadi itu saja, saya mohon maaf sekali tidak bisa panjang lebar, tidak bisa menemani hingga selesai acara. Saya mohon maaf, nah ini masih ada banyak kegiatan. Nanti silahkan dari pengurus bisa komunikasi ke saya, ke Balai Kota. Saya bersedia untuk membantu kira-kira untuk mencarikan profesional yang bisa supaya 56300 itu bisa terngiang-ngiang terus di masyarakat nasional. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wali Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati jajaran tua dan pengurus Kosti, yang saya hormati juga dari peninjau koperasi, komandan saya, senior saya, Pak Heru. Saya selalu dan dia selaku Dekopinda. Terima kasih. Yang saya hormati juga, ini juga senior saya ini, Ketua DPC Organda, luar biasa. Sehat selalu Bapak Sero. Alhamdulillah. Saya hormati juga Mas Ismoyo, perwakilan dari Dinas Koperasi dan UMKM. Dan yang saya hormati Bapak Ibu semuanya, anggota Koperasi Kosti Surakarta. Matur nuwun, terima kasih. Yang pertama tentunya kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmatnya, barokahnya pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga bisa berkumpul bersilaturahmi, yaitu dalam acara rapat anggota tahunan ke-31 untuk Kosti Surakarta. Tadi sudah disampaikan Pak Wali Kota panjang lebar.
Yang kami hormati Bapak Wali Kota Mas Kuswati yang sudah undur, yang kami hormati Mas Taufik dari Dinas Perhubungan, yang kami hormati Mas Baskoro ini dari Organda, yang saya takuti dan saya hormati Bapak Insinyur Heru Sunardi. Ini adalah ketua saya, Pak. Mohon izin Pak Heru, tadi saya pakai mobilnya Pak Heru. Pak Heru pakai mobilnya pribadi dan sopirnya saya pakai juga. Saya mohon izin Pak, karena Pak Heru ini selain di Dekobinda juga ketua saya Pak di PKPRI Surakarta. Yang kami hormati juga Mas Esmoyo, yang kami hormati Mas Kukuh dan Bapak Peninjau Kosti Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan dan rahmat-Nya. Bapak Ibu sekalian dapat rawuh di sini dalam keadaan sehat walafiat, walaupun ibunya hanya saya, Pak. Dan saya adalah penasehat yang paling tua di antara Kosti umurnya. Karena di sini pendiri Kosti ini Mas Hartoko ini, yang terhormat Mas Hartoko, ini usianya dengan saya sama, Pak. 71. Jadi paling tua, paling banyak cerewet. Jadi saya matur pada Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wali Kota yang sangat bagus dan mendukung Kosti, maka harapan ini harus ditargetkan oleh pengurus dan pengawas. Yang kedua juga terima kasih Mas Taufik yang usahanya Kosti untuk bisa ditambah, karena saya sebagai ibunya gitu ya, saya pengen anak-anak saya ini lari kencang. Sayangnya kemarin kena badai, satu yang namanya COVID, yang kedua adalah Gojek Gokar ya. Wah, ini agak munting dulu, tapi sekarang sudah lumayan baik. Itu tentang yang kami hormati. Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan panjang lebar di sini karena saya hanya supaya anggota Kosti ini tidak ngelokro gitu ya. Jadi anggota Kosti itu menjadi semangat. Apalagi tadi sudah disampaikan oleh Pak Wali dan Mas Taufik. Jangan takut Kosti ini akan jatuh. Ya, banyak yang akan mengangkat Kosti karena Kosti punya aset yang besar, Pak. Jadi jangan sampai Bapak Ibu ini, Bapak-bapak ini pulau-pulau terus pengen metu sekolah Kosti. Ini jangan. Harapan saya, walaupun armadanya tinggal 95, kan begitu. Tapi 95 ini lebih efektif dan efisien daripada kita banyak tapi tidak bisa mendapatkan pendapatan yang baik. Karena itu Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan pada Bapak Ibu, matur nuwun Mas Kukuh, Mas Maksun ini juga cucu saya kalau saya katakan, karena ini masih muda sekali begitu ya. Saya masih sama dengan bapaknya Mas Rahmat Wahyudi yang saya idolakan betul. Kalau ngendika pidato itu nyenengke dan gregetke gitu loh. Itu Mas Rahmat Wahyudi. Jadi saya terima kasih Mas Kukuh. Ini artinya kenangan saya pada Pak Rahmat Wahyudi. Bapak Ibu sekalian, Kosti ini sudah diaudit. Mau ngomong apa kalau sudah diaudit, kan begitu ya. Tetapi saya ingin anggota itu bisa membaca laporan, itu saja. Intinya bisa membaca laporan. Nah, laporan yang paling baik kalau Bapak Ibu Pesani itu dimulai, sebetulnya ini halaman 10 itu terakhir. Yang dimulai adalah halaman 1 punyanya Mas Kukuh ini. Jadi punyanya Mas Kukuh ini yang harus diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua bahwa
tahun 2024 ini tidak lebih baik daripada tahun 2023. Ya, hampir semua koperasi seperti itu, Pak. Jadi jangan sampai punya angan-angan 2024 itu SHU-nya lebih besar dari 2023. Karena itu Kosti sudah punya ancang-ancang membuat program tahun 2024. Jadi kalau dibandingkan dengan halaman 10 itu, kalau Bapak Ibu Besani itu harus jelas betul bahwa tahun 2023 itu lebih baik daripada tahun 2024. Ya, ini kita garis bawahi. Karena tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua, sekarang SHU-nya 80, kemarin 160 kan begitu. Tidak apa-apa, bukan satu-satunya SHU yang kita capai, tapi Bapak Ibu makin mantap menjadi anggota Kosti. Ini yang perlu saya garis bawahi. Kalau Bapak Ibu gonjang-ganjing menjadi anggota Kosti, saya kasihan dengan Kostinya. Jadi kembali lagi, halaman 10 itu penting. Karena di situ ada 2023 dibandingkan dengan 2024. Nah, yang kedua, Kosti sudah punya rencana di tahun 2024. Ternyata realisasinya kalau Bapak Ibu Besani, SHU-nya sesuai dengan target malah lebih, kan begitu. Dari target yang hanya 50 sekian menjadi 80. Jadi itu tepuk tangan untuk Kosti ya. Jadi tepuk tangan untuk Kosti. Ternyata rencana dengan realisasi dapat mencapai target dalam bidang SHU. Karena kalau pendapatan ya turun, kan begitu ya. Kalau beban ya turun, kan gitu. Tetapi SHU naik. Ini yang saya garis bawahi halaman 10, Pak. Jadi saya ulang lagi, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf Mas Kuko. Jadi inilah Kosti saya titipkan, mohon dijaga Kosti ini betul-betul untuk didampingi ya, didampingi untuk saya laporannya Mas Kuko ini senang bacanya, karena setiap akuntan publik itu kan tidak sebanyak Mas Kuko yang disampaikan. Jadi kalau Bapak Ibu Besani, selain halaman 10, yaitu halaman 1 Bapak Ibu sekalian, ini harus betul-betul dipahami. Kenapa harus dipahami? Karena asetnya Kosti tidak naik. Saya garis bawahi, aset Kosti yang tahun 2023 12 miliar sekian, ternyata sekarang menjadi 10 miliar sekian. Ya, tetapi di sini Bapak Ibu harus ketahui apa yang menyebabkan aset ini turun. Yang pertama adalah piutangnya turun. Karena itu saya matur pada Kosti, terima kasih. Jadi pengurus ini memang betul-betul efisien. Karena apa? Dia bisa membayar pinjamannya. Yang pertama, yang kedua juga bisa bisa membeli armada yang baru. Jadi tidak bayar utang saja, tapi dia juga bisa beli yang baru. Ini Mas Kuko. Jadi saya matur, walaupun di situ asetnya turun, tetapi beberapa yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu, Bapak-bapak anggota. Karena apa? Karena yang turun adalah piutangnya. Yang kedua, kalau Bapak Ibu Besani, modal sendirinya naik. Ya, modal sendirinya naik. Jadi ini saya garis bawahi, karena ini modal sendirinya naik, maka saya matur pada Bapak Ibu sekalian, terutama di cadangan begitu, dari 1,7 menjadi 1,9, ya, modal sendirinya dari 3 miliar menjadi 3 miliar lebih dari 123 begitu. Jadi saya mohon Bapak Ibu sekalian, mari kita dukung Kosti ini sebaik-baiknya. Karena apa? Sudah ada jalan lebar menuju kiprah kita untuk menang. Jadi kalau kita lihat Pak Wali Kota, Mas Wali Kota ini masih membuka lebar, akan dibantu permodalan, Mas Taufik membantu dalam bidang usaha. Mau apa lagi? Ya, mau apa lagi kalau kita tidak coba? Karena itu saya titip pada pengurus, karena hari ini itu agendanya ada 3 Bapak. Kalau saya terangkan, yang pertama laporan tahun 2024,
yang kedua program kerja tahun 2025, yang ketiga pengesahan ya, pengesahan tentang pengurusan antar waktu begitu ya. Ya, pengesahan antar waktu, dan itu sesuai tadi sudah disampaikan pasal 47. Saya tidak punya adik yang baru. Tadi saya tanya Mas Martoko, adik saya masih tahun 2015 Mas. Jadi itu di pasal 12. Saya baca di pasal 12, tapi tadi Mas Martoko bilang di pasal 47. Jadi tidak usah dipermasalahkan, itu sudah sesuai dengan anggaran dasar. Tidak ada orang yang bisa menggugat anggaran dasar itu. Jadi sekali lagi, itu tidak perlu dibahas terlalu panjang, hanya satu saja, nanti laporan tahunan, dan yang kedua adalah pemilihan pengawas tahun 2025 sampai 2027. Ya, pesan saya sebagai orang tua ya, laporan tahunan ini dapat diterima. Yang kedua, pemilihan pengawas sesuai dengan tata tertib yang ada. Tidak usah neko-neko, maksud saya seperti itu. Jadi itu pesan saya tidak akan terlalu lama menyampaikan, wis tua banyak ngomong begitu ya. Tapi saya sudah 10 tahun Pak. Jadi saya menjadi penasehat walaupun tidak sehat. Ya, saya jadi penasehat tapi tidak sehat, tidak pernah ke kosti Pak. Jadi saya ke kostinya Kemarin Bu, setahun aja sekali. Jadi jadi makanya saya matur penasehat tapi tidak sehat. Karena itu kalau nanti ada yang menggantikan pada kami, saya juga siap untuk mundur karena memang ya wis wedok dhewe, tuwa dhewe kan gitu ya. Jadi saya mohon maaf kalau kurang berkenan jadi anggota, tapi saya sangat sayang dengan kosti. Karena kalau tidak naik kosti, saya tidak mantap begitu ya. Jadi sekali lagi Bapak-bapak sekalian, terima kasih pada kosti. Tadi saya sudah sampaikan selamat ber-RAT dan ber-RAP. Semoga mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan Bapak Ibu anggota. Karena koperasi tadi sudah sampaikan tugasnya salah satunya mensejahterakan Bapak-bapak sekalian. Ya, jadi kalau ini anggotanya 200, maka yang disejahterakan tidak 200, menjadi 1000 kan begitu ya, atau 800. Nah, putranya 3 kan 1000 ya, kalau putranya 2 800. Itu yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf kalau kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, dan saya seperti tadi jargon-jargonnya, kalau saya mengatakan kosti gitu ya, maju gitu ya. Kosti yang kedua jaya, saya tambahin satu lagi, kosti yang ketiga sejahtera. Boleh tidak? Boleh. Jadi sekali lagi saya yang terakhir ini akan menyampaikan 3 kali kosti. Mohon Bapak Ibu anggota bisa saya dukung untuk menyampaikan maju, jaya, dan sejahtera begitu ya. Gitu. Ya. Kosti maju. Kosti jaya. Kosti terakhir ini sejahtera. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mari kita berdoa bersama-sama. Saya di sini mungkin paling ragil, tapi untuk memimpin doa, suatu kebanggaan bagi saya. KSP terakhir ini. Untuk itu saya mohon bagi yang muslim untuk mengamini doa yang saya sampaikan, dan bagi yang non muslim atau berkeyakinan lain saya mohon untuk berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Adab dan tata cara berdoa, mukanya menunduk, tangannya menengadah. Sambut di ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa allati wa zuriyatihi walil hajjati wa hajjatina. Rapat anggota tahunan yang ke-31 Kosti Solo.
dan untuk kesuksesan keluarga besar Kosti Solo Berseri. Syaikhullillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya mu'minina amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa akhir wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala li sahabatir rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yufi bil mazida. Ya rabbana lakal hamdu hamma yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan bil sajadina wa iyadatan bil ilmina wa barakatan bil rizqina wa barakatan bil rizqina wa barakatan bil rizqina wa taubatan qablal mautina wa rahmatan 'indal mautina wa maghfiratan ba'dal mautina. Allahumma hawlana bi syaqaratil mautina wa najata minan nar wa a'idil hisab. Rabbana ladzi qulubana bada'id hadaitana wa hab lana min rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami semua yang ada di sini, keluarga besar Kosti Solo Berseri. Ampunilah salah dan gelapnya orang tua kami, leluhur kami semua, dan ampunilah para leluhur, para pejuang Indonesia yang telah gugur di medan laga. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, limpahkanlah kasih sayang terhadap kami semua yang hadir di sini, keluarga besar Kosti Solo beserta sanak saudara serta kerabatnya. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Memberi, limpahkanlah rezekimu kepada kami semua yang hadir di sini, khususnya keluarga besar Kosti Solo Berseri beserta anak turunnya, rezeki yang halalan, thayyibah, mubarakah. Ya Allah, ya Tuhan yang Perkasa, berikanlah kekuatan dan ketabahan kepada pemimpin-pemimpin kami, pemimpin bangsa kami, pemimpin pemerintahan kami, agar selalu menjadi suri teladan bagi kami rakyatnya. Ya Allah, ya Tuhan yang pelindung, lindungilah kami semua yang hadir di sini beserta sanak saudaranya, beserta keluarga dan anak turunnya, dari segala mara bahaya, bala dan bencana, musibah maupun bahaya. Ya Allah, ya Tuhan yang mengetahui bahwasanya kami hadir di sini untuk melaksanakan tugas mulia, yaitu rapat anggota tahunan Kosti Solo Berseri. Berilah kelancaran dari awal hingga akhir. Rabbana fil lana wa lil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu Muhammadin Nabi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun matur nuwun.